Panasonic, ideas for life. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Setelah di video sebelumnya kami telah membahas tentang brand fashion dan otomotif terkenal di dunia, kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah satu brand elektronik tertua yang didirikan lebih dari 1 abad yang lalu, yaitu Panasonic. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Matsuhita Electric Industry yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Panasonic dimulai pada tanggal 7 Maret 1918 oleh Konosuke Matsuhita. Ketika usianya 9 tahun, ia pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan merawat anak majikannya. Ketika sudah remaja, Konosuke Matsuhita mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah pabrik sepeda bernama Godai Bicycle Shop dan menjadi teknisi di sana. Dia kemudian melanjutkan karirnya dan pindah ke pabrik yang lebih besar yang bernama Osaka Electric Light Company. Selama hampir 7 tahun bekerja di sana, Matsuhita memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencoba untuk memulai bisnisnya sendiri. Berbekal pengalaman dan modal seadanya, Matsuhita yang berusia 23 tahun saat itu mendirikan pabrik bernama Matsuhita Electric di rumahnya. Dia bekerja dibantu dengan 2 karyawan lainnya, yaitu istri dan adik laki-lakinya. Produk pertama Matsuhita Electric adalah colokan tambahan dan soket 2 arah. Produk perdana tersebut merupakan hasil dari pengalaman yang diperolehnya ketika bekerja di Osaka Electric Light Company. Matsuhita rela bekerja hingga larut malam untuk mengembangkan dan mendesain produk perdana tersebut. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sepertinya pepatah itu cocok menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh Matsuhita. Produk ciptaannya sukses dan diterima baik oleh konsumen. Hasil rancangannya terbukti populer karena kualitasnya lebih tinggi daripada produk lain di pasaran. Bahkan dalam segi penjualan, soket dan colokan lampu listrik buatannya lebih murah 30% hingga 50% dari pesaingnya. Kesuksesan tersebut akhirnya membuat Matsuhita mampu mempekerjakan 20 orang karyawan pada akhir 1918. 2 tahun berselang, tepatnya pada Februari 1920, Matsuhita kemudian merancang logo untuk memperjelas identitas merek dagang produknya. Secara filosofis, logo itu melambangkan sesuatu yang mencapai target dan mampu mengatasi rintangan apapun yang mungkin ditemui di sepanjang jalan. Dan benar saja, dalam 4 tahun sejak awal perusahaan berdiri, bisnis terus berkembang hingga mampu mendirikan pabrik dan kantor sendiri. Bahkan telah mempekerjakan lebih dari 50 orang pada saat itu. Setelah sukses dengan produk pertamanya, Konosuke Matsuhita kemudian melanjutkan inovasinya dengan mengembangkan produk barunya berupa lampu sepeda. Produk lampu sepeda ini untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan merek nasional di tahun 1923 dan sangat sukses besar. Bahkan di tahun pertama penjualan, lebih dari 30.000 unit per bulan laku di pasaran. Sejak saat itu, Panasonic menjadi produsen elektronik terbesar di Jepang bersaing dengan Sony, Thomson, dan Philips. Kemudian pada tahun 1927, Panasonic mulai memperkenalkan peralatan rumah tangga dalam lini produknya, yaitu setrika listrik. Pada saat itu, setrika masih dianggap sebagai barang mewah. Namun setrika listrik pertama dari Panasonic tersebut memiliki harga yang terjangkau sehingga banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari produk yang memudahkan pekerjaan rumah tangga tersebut. Keberhasilan Panasonic dalam industri peralatan rumah tangga membuat perusahaan ini terus mengembangkan tipe-tipe produknya dan mulai memperkenalkan produk lainnya seperti radio, kulkas, TV, AC, air dryer, micro oven, audio, hingga berbagai model kamera. Setelah kesuksesan didapatkan selama lebih dari 2 dekade, Jepang dihadapkan dengan Perang Dunia Kedua. Pengoboman sekutu telah membuat banyak kota menjadi puing-puing, dan produksi industri telah terhenti. Akibat Perang Dunia Kedua, Panasonic kehilangan 32 fasilitas pabrik dan kantor di Jepang, terutama di Tokyo dan Osaka. Outlet penjualan di luar negeri turut disita. Untungnya, kantor pusat dan pabrik utama perusahaan tetap ada. Perusahaan memasuki masa ketidakpastian karena pembatasan pasca perang membahayakan keberadaannya. Daftar karyawan Panasonic turun drastis dari 26.000 menjadi 4.400, dan perusahaan mempunyai tugas berat untuk membangun kembali perusahaan dari awal.
Perusahaan mulai memodernisasi dan mengotomatisasi fasilitas produksinya dalam menghadapi iklim ekonomi yang lesu. Untungnya, perekonomian Jepang pulih dengan cepat sepanjang tahun 1950-an dan permintaan konsumen untuk kenyamanan listrik tumbuh tajam. Pada tahun 1961, Konosuke Matsuhita mundur dari jabatannya dan digantikan oleh menantunya Masaharu Matsuhita. Di bawah kendalinya, perusahaan menyatukan kembali upayanya untuk mencapai misi perusahaan dan memasuki fase aktivitas baru. Konosuke Matsuhita meninggal pada 27 April 1989 pada usia 94 tahun. Pada tahun 2008, perusahaan akhirnya mengubah namanya dari Matsuhita Electric Industry menjadi Panasonic Corporation. Saat ini, Panasonic dipimpin oleh Yuki Kusumi sebagai CEO perusahaan. Kita harapkan Panasonic kedepannya semakin bertumbuh dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang, serta menciptakan produk-produk terbaik di masa depan. Kira-kira siapa di antara teman-teman yang menyukai produk dari merek ini? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!